Sahabat Kan Dimas, sebenarnya ada cara yang paling efektif dan alami ketika kita ingin membuat pH adjuster atau membuat suatu sistem penyaringan yang bisa meningkatkan kadar pH di dalam air. Biasanya kita berburu pH itu untuk kebutuhan air minum kita ya. Nah, biasanya secara umum rata-rata teman-teman di Kalimantan maupun di Sumatera itu biasanya punya air dengan kadar pH antara 5,6 sampai 6 ppm. Jadi pH ini akan kita naikkan ke posisi 7,5 sampai 8 ppm. Sahabat Kendimas, jadi bagaimana cara membuat pH adjuster atau sistem filter untuk menaikkan pH air itu kita bisa buat dengan cara yang sangat alami. Jadi di sini saya punya wadah hosing kosong, kemudian di sini ada baskom, ada karbon, dan ada tepung yang saya buat sendiri. Jadi tepung ini tepung alami. Bagaimana cara membuat tepung ini, sahabat bisa tonton di YouTube saya ini, tetapi harus berlangganan dulu. Jadi harus berbayar, sebab ketika saya menemukan tepung ini, tentu dengan pembiayaan selama penelitian, pengolahan dan lain-lain. Jadi saya ingin berbagi kepada sahabat hanya dengan cara sahabat menonton video khusus untuk membuat tepung ini pada channel berlangganan di YouTube saya. Sahabat Kan Dimas, jadi caranya begini. Masukkan arang ini ke dalam wadah yang kira-kira nanti cukup buat tabung ini. Nah, kita akan masukkan karbon seperti ini, yang kira-kira nanti secukupnya dengan ini. Ya, seperti ini. Kemudian setelah ini cukup, kemudian kita akan tambahkan tepung ini. Sudah, kita tambahkan tepung ini 1 sendok makan. Kemudian kita akan masukkan 1 sendok makan tepung ini. Ya, taruh sedikit lagi, kurang. Nah, oke. Nah, sahabat Kan Dimas, jadi seperti ini. Ini diikat dulu biar rapat. Jadi ini adalah tepung alami yang saya buat sendiri, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar pH di air. Dan tepung ini tidak berbahaya karena ini memang betul-betul dari alam. Ya, ini tepung betul-betul dari alam dan tidak berbahaya. Dan kemudian kita mengaduknya, tepung ini kita aduk supaya dia bercampur dengan kita punya karbon. Nah, kira-kira seperti ini, sahabat ya. Kemudian akan saya campur secara merata supaya tepung ini betul-betul rata. Saya mengaduknya. Nanti tepung ini akan tidak terlihat karena sudah bercampur dengan karbon. Sahabat Kan Dimas, jadi untuk bagaimana membuat tepung ini, sahabat bisa menonton di channel saya secara berlangganan. Nah, sahabat, jika sudah memenuhi seperti ini, sekarang akan kita masukkan ke dalam wadah ini. Ini wadah hosing transparan, akan kita isikan ke dalam. Akan kita isi sampai penuh.
Karbon ini tentu harus kita cuci sebelum kita campurkan dengan tepung ini ya. Sebab kalau karbon ini kotor, nanti waktu pembilasannya akan terasa sangat lama. Dipadatkan. Jadi kita akan padatkan karbon ini, dipadatkan. Apa lagi? Jadi ini harus diisi penuh dan padat, sahabat ya. Ya, masukkan sponnya. Nah, awas kotor, bersihkan dulu. Coba dikurangi sedikit, atau bisa ditekan ke bawah. Tidak bisa. Nah, akan masukkan ini. Ya, masukkan penutup atasnya. Nah, saringannya. Nah, kemudian tutupnya. Karetnya kemarin di mana? Kancing kuat dulu, kancing kuat. Nah. Sahabat Kang Dimas, bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi ini sudah ada karbon dan campuran dari tepung yang saya buat tadi. Sahabat Kang Dimas, dimanapun sahabat berada, ini adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan kadar pH di dalam air tanpa kita menggunakan bahan kimia seperti butiran bol-bol yang biasanya sahabat beli. Kalau ini kita tidak membeli, tapi kita menggunakannya langsung dan mengambilnya dari alam. Kita membuat tepungnya, kemudian kita tempatkan di sini. Misalnya nanti suatu saat pH-nya kembali rendah, kita bisa mencuci material ini dan kemudian kita menambahkan tepung itu ulang. Jadi kebanyakan kita di YouTube selalu menanyakan tahan berapa lama, padahal kita lupa kalau habis makan juga kita lapar. Sudah mandi tadi pagi juga harus perlu mandi sore, tapi semua berpikiran tahan berapa lama. Jadi ini adalah sistem pH adjustment yang tujuannya dibuat untuk meningkatkan kadar pH di dalam air tanpa menggunakan bahan kimia. Sahabat Kang Dimas, akan kita pasang pada housing. Nah, sahabat Kang Dimas, ini dipasang di housing seperti ini. Nah, nanti akan kita pasangkan di sistem jaringannya. Jadi kita pasang seperti ini. Ini instalasi atau sistem filterisasi yang akan digunakan untuk air minum di rumah tangga. Namun sumber airnya pH-nya sangat rendah. Oleh sebab itu kita buatkan dia dengan sistem untuk meningkatkan kadar pH di air. Di kolom kedua ini nanti kita isi dengan PVDF 10 in ya. Ini PVDF 10 in dengan flow rate 800 liter per jam. Jadi sudah cukup untuk air minum di rumah. Ini nanti kita pasangkan di sini. Dan berikutnya kita pasangi dengan CTO supaya air minum kita enak.
Nah, sahabat Kendimas, ini ada sistem pengolahan air yang bisa kita gunakan di rumah tangga. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas. Ay, ay, ay.